Kisah nyata, pemandi mayat temukan sesuatu mengejutkan di jenazah kolor ijo. Saat tiba dengan menggunakan ambulan, Pemkab Lutim pukul 20.00 waktu setempat, jenazah Iqbal alias kolor ijo langsung membuat pihak Rumah Sakit Bayangkara, Makassar bermuka masam. Jangankan menyentuh, melirik saja, tak satupun petugas rumah sakit yang berani. Jenazahnya pun akhirnya dibawa masuk oleh 3 orang petugas di situ. Saat dimandikan, seorang petugas pengurus mayat berkata, 3 rekannya seolah enggan menjalankan tugas. Bahkan ketika memandikan jenazah Iqbal, mereka menyemburkan air saja, layaknya menyiram bunga tanaman. Si petugas juga menjelaskan, dia sempat menyentuh raut wajah dan dahi jenazah. Namun sesuatu mengejutkan ditemukan ketika mengafani jenazah Iqbal. Rupanya ia mendapati alat vital kolor ijo yang tidak disunat dan dalam kondisi menegang. Melihat hal itu, mereka berhenti sejenak dan saling berpandangan satu sama lain sambil beristighfar. Selepas selesai semuanya, jenazah diangkat untuk disolatkan. Belasan lelaki yang hadir di musola rumah sakit itu rata-rata terdiam. Mereka seolah enggan ikut menunaikan tahap akhir proses pengurusan jenazah muslim itu. Jenazah Iqbal terpaksa disolatkan di rumah sakit karena orang kampung di mana ia tinggal menolak jenazah si kolor ijo dimakamkan di kampung itu. Akhirnya hanya petugas yang paling tua di rumah sakit itu yang berdiri menghadap kiblat mengucapkan takbir Allahu Akbar. Iqbal adalah tahanan yang ditembak mati atas 30 kejahatan pemerkosaan yang dilakukan sepanjang tahun 2014 hingga pertengahan 2015 di daerah timur dan utara Luwu, Indonesia. Dari 30 korban yang seluruhnya wanita, sebanyak 24 cedera akibat kemaluannya ditusuk benda tajam, 2 hampir meninggal, dan 1 meninggal dengan cukup tragis. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maili, Lutim, M. Hairul, yang menjatuhkan hukuman mati bagi warga Dusun Kampung Baru, Desa Sido Agung ini mengistilahkan kejahatan kolor ijo dengan kalimat kejahatan luar biasa. Iqbal ditembak selepas melarikan diri bersama beberapa narapidana lainnya dari sebuah penjara di Makassar sekitar 2 minggu lalu. Dia ditembak mati saat penggerebekan di Poso, Sulawesi Tengah. Kematian pemuda 32 tahun ini akhirnya menghilangkan ketakutan penduduk, terutama para wanita yang trauma dengan tindakan kejam lelaki tersebut. Wallahu a'lam bishawab.